Pemirsa, sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa anak AG memasuki babak akhir. Setelah melalui rangkaian persidangan yang panjang namun dengan waktu yang singkat. Karena berpacu dengan masa penahanan, terdakwa anak AG menjalani sidang vonis hari ini. Lalu akankah putusan hakim sama dengan tuntutan jaksa atau bahkan lebih ringan? Atau justru lebih berat. Nah, sebelum itu saya akan ajak Anda untuk memaparkan fakta terkait dengan perjalanan sidang dari terdakwa anak AG. Kita lihat infografis kita yang pertama berikut ini. Kami akan tampilkan kasus penganiayaan dari David Ozora muncul ke publik lewat video viral yang beredar di dunia maya atau sekitar akhir bulan Februari 2023 lalu. Kita lihat perjalanan kasusnya. Di sini infografisnya kami akan hadirkan tepatnya pada tanggal 20 Februari 2023. Para pelaku yang terlibat pun ini mulai diperiksa pihak berwajib, termasuk pelaku anak AG dan tersangka Mario Dandi serta Shane. Nah, Mario Dandi kemudian lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan tersangka AG ini ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani 3 kali pemeriksaan oleh penyidik. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada 28 Februari, AG telah lebih dulu mengundurkan diri dari sekolah SMA Tarakanita 1 Jakarta. Nah, kita lihat kemudian di tanggal 2 Maret 2023, AG ditetapkan sebagai pelaku anak. Lalu kita ke infografis yang berikutnya adalah terkait dengan penetapan pelaku anak AG. Ini didasari dari sejumlah barang bukti dan juga pemeriksaan saksi-saksi. Ada 10 orang saksi yang diperiksa. Selain pelaku penganiayaan, ada orang tua, teman David, hingga para ahli. Nah, ahli yang dihadirkan adalah ahli pidana, kemudian digital forensik, ada juga dari psikologi forensik. Selain itu, pemeriksaan barang bukti juga dilakukan, mulai dari chat WhatsApp yang kemudian beredar di dunia maya dan juga ramai diperbincangkan. Kemudian juga ada video di handphone para pelaku, yang terakhir adalah CCTV di lokasi kejadian. Inilah yang menjadi dasar-dasar atau bukti keterlibatan AG akhirnya kemudian dapat didalami oleh pihak penyidik. Nah, meski ada bukti dan juga keterangan saksi, pelaku anak AG ini menampik keterlibatannya. Ada beberapa pengakuan yang diberikan AG sebelum dan sesudah ia ditetapkan sebagai pelaku anak. Kita lihat pertama adalah soal ia tidak pernah berniat atau AG menyebut tidak berniat mencelakakan korban David Ozora. Bahkan saat peristiwa penganiayaan ini terjadi, AG mengaku sudah memperingatkan Mario Dandi untuk tidak melakukan aksinya. Kemudian peringatan ini diberikan AG sebanyak 3 kali terhadap Mario meskipun tidak didengarkan. Nah, menurut dari pengakuan kuasa hukum AG, kliennya juga syok usai kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Mario dan juga kepada David maksudnya. Kemudian AG juga sempat disebut meminta pertolongan usai kejadian yang menimpa David agar segera mendapatkan pertolongan atau segera dibawa ke rumah sakit. Namun sepertinya apa yang menjadi pengakuan pelaku anak AG tidak membuat jaksa lantas begitu saja percaya. Pelaku anak AG tetap dijerat dengan dakwaan pasal penganiayaan. Ada 3 pasal yang didakwakan dakwaan premier. Yang pertama yaitu kita lihat adalah pasal 353 ayat 2 KUHP mengenai penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat dan juga luka berat ini kemudian disandingkan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan juga yang turut melakukan perbuatan kekerasan. Kemudian juga ada pasal 355 ayat 1 mengenai penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Terakhir adalah pasal tentang perlindungan anak. Namun akhirnya yang digunakan jaksa dalam tuntutannya adalah pasal yang pertama atau 353. Kemudian dakwaan sendiri ini dibacakan pada tanggal 29 Maret lalu. Nah, sehari berselang eksepsi atau nota keberatan juga dibacakan, namun langsung ditolak di persidangan dan akhirnya sidang kembali dilanjutkan. Kita lihat perjalanan sidang dari terdakwa anak AG ini. Dan kita lanjutkan di 4 April ini dilakukan pemeriksaan saksi dan juga barang bukti. JPU menghadirkan 18 saksi dan ada ahli termasuk tersangka Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Sementara untuk terdakwa anak AG ini menghadirkan 4 orang ahli.
2 ahli merupakan pidana anak, ini kemudian ada 1 ahli pidana umum dan 1 ahli psikolog forensik. Nah, 5 April 2023, AG dituntut 4 tahun penjara. Jaksa sebenarnya bisa menuntut AG dengan 12 tahun penjara, namun karena usia AG ini di bawah umur atau masih di bawah usia yang bisa menerima tuntutan sebanyak 12 tahun itu, lantas jaksa memangkas tuntutan pidananya menjadi setengahnya atau maksimal adalah 6 tahun. Sehingga tuntutan jaksa kemudian 2/3-nya atau sekitar 4 tahun penjara. Di 7 April 2023, AG membacakan nota pembelaan yang langsung dibalas dengan replik jaksa serta duplik di hari yang sama. Lalu kita berlanjut ke infografis berikutnya. Apa hal yang memberatkan tuntutan bagi AG serta apa yang meringankan? Nah, pertama, AG ini terlibat terhadap penganiayaan yang dilakukan dengan terencana, bukan spontanitas. AG juga bersama dengan yang lain ini melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap korban. AG juga disebut berbohong di persidangan ini yang dikatakan oleh pengacara dari David Ozora. Dan hal yang meringankan adalah AG ini merupakan terdakwa anak yang masih memiliki masa depan. Itulah yang menjadi poin-poin atau hal yang memberatkan dan juga yang meringankan dalam tuntutan jaksa penuntut umum.